Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Wahdaniyah. Saya di sini dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengertian macam-macam serta perbedaannya tafsir, takwil dan terjemahnya, dan masing-masing fungsinya, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Rusdiana Naflia, MPDI. A. Pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa berarti keterangan, penjelasan. Sedangkan tafsir secara istilah adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah, menjelaskan maknanya dan tujuannya, mengambil hikmahnya dan hukum di dalamnya. B. Pengertian takwil. Adapun takwil dari kata awwalu berarti kembali. Dikatakan awwalal kalama takwilan berarti memikirkan, memperkirakan dan menafsirkan kalam. Secara istilah, ulama salaf mengatakan takwil sama dengan tafsir. Sedangkan menurut ulama khalaf, takwil adalah apa yang digali oleh ulama yang berpengetahuan luas terhadap makna-makna tersembunyi dan rahasia Tuhan yang terkandung dalam Al-Quran. C. Pengertian terjemah. Secara bahasa, terjemah berarti mengganti, menyalin atau memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan secara istilah, terjemah adalah ungkapan makna perkataan dengan perkataan yang menggunakan bahasa lain, yang disertai dengan keharusan seluruh makna-makna dan maksud-maksudnya. D. Macam-macam tafsir. 1. Tafsir bi'al-riwayah, yang disebut juga dengan tafsir bi'al-maksur, merupakan yang paling pertama muncul khazanah keilmuan tafsir. Yang kedua adalah tafsir bi'al-diroyah, yang disebut juga dengan tafsir bi-ra'yi. Tafsir diroyah adalah dengan cara ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil yang sahih, kaidah yang murni dan tepat. E. Macam-macam takwil. Takwil di sini ada dua macam. 1. Takwil yang sahih. 2. Takwil yang rusak. Saya Mutmimah sebagai presentator yang kedua akan menjelaskan tentang macam-macam terjemah. Macam-macam terjemah yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu terjemah harfiyah lafdiyah, dan yang kedua yaitu terjemah maknawiyah. Terjemah harfiyah atau lafdiyah maksudnya menerjemahkan lafaz dari suatu bahasa ke bahasa lain yang letak dan susunannya sesuai dengan bahasa semula. 2. Terjemah maknawiyah. Sebagaimana yang dikatakan Manna Kotstan, terjemah maknawiyah adalah penjelasan makna kalam dengan bahasa lain tanpa terikat dengan susunan kata-kata semula atau memelihara letak-letaknya. Selanjutnya yaitu perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir yaitu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Sedangkan takwil yaitu mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih
kepada arti lain yang samar dan marjuh. Dan yang ketiga yaitu terjemah. Terjemah yaitu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Dan selanjutnya yaitu fungsi tafsir. Tafsir Al-Quran merupakan ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubiyyin, menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Yaitu fungsi takwil. Takwil menjadi salah satu metode untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, yakni menafsirkan makna ayat-ayat Al-Quran ada yang mengandung makna lahir dalam kurung tampak. Ayat ini diistilahkan dengan ayat muhkamat atau ayat yang jelas dan tegas. Selanjutnya yaitu fungsi terjemah. Terjemah Al-Quran adalah untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Biasa membantu menghafal Al-Quran dengan memahami arti. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.